warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, anak-anak jangan lupa untuk mengisi absensi pada grup pembelajaran akidah akhlak MI kelas 4 ya. Oh iya, hari ini kita akan pelajari satu materi. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa rukun iman yang ketiga? Benar, rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kali ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah. Anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah? Jadi, kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya agar menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Perintah untuk beriman pada Allah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-136. Mari kita lihat. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada 4 caranya, yaitu yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab-kitab Allah datangnya dari Allah. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita tentang kitab-kitab sebelumnya yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, sekarang mari kita belajar satu persatu tentang kitab-kitab Allah. Kitab yang pertama yaitu Kitab Taurat. Kitab Taurat artinya syariat dan perintah. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Apa sih isi dari kitab Taurat ini? Kitab Taurat ini berisi tentang 10 perintah, yaitu yang pertama mengakui keesaan Allah, kemudian perintah untuk menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian kitab yang kedua yaitu Kitab Zabur. Kitab Zabur artinya tulisan, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai petunjuk atau wahyu Allah untuk Bani Israel. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian, pujian-pujian kepada Allah, doa, nasihat, zikir, dan kata-kata hikmah. Kemudian yang ketiga yaitu Kitab Injil. Kitab Injil artinya kabar yang baik atau kabar gembira. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem sekitar abad ke-1 Masehi dan berbahasa Yunani. Kitab ini berisi perintah untuk kembali kepada ketauhidan yang murni. Kemudian ajaran-ajaran yang menyempurnakan kitab sebelumnya. Kemudian ajaran untuk hidup sederhana dan tidak tamak. Dan penjelasan serta pembenaran dari kitab-kitab yang ada sebelumnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu Kitab Al-Quran. Al-Quran artinya adalah bacaan. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan Madinah.
Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran, dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro pada umur Nabi Muhammad yang ke-40 tahun, dan saat itu pula Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kitab Al-Quran ini tidak langsung diturunkan sekali saja, tapi diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Cukup panjang ya waktunya? Benar. Lalu apa saja sih isi kandungan dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Selain itu, Al-Quran juga diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Kitab-kitab tersebut berisi tentang petunjuk kepada seluruh umat manusia, cara kita berperilaku di kehidupan ini. Dalam kitab-kitab tersebut ada banyak sekali ajarannya. Misalnya, yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti beribadah dan berdoa. Kemudian yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia, yaitu contohnya seperti saling tolong-menolong kepada teman dan bersikap ramah kepada sesama. Kemudian yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan juga tumbuhan, contohnya seperti memberi makan hewan dan memelihara tanaman. Kemudian yang keempat, bahkan ada ajaran untuk bersikap terpuji kepada diri sendiri, contohnya seperti memotong kuku untuk membersihkan diri, mandi, kemudian berhias. Kisah Nabi yang akan kita teladani pada hari ini ada 2, yaitu Nabi Isa dan Nabi Musa. Nabi Isa dan Nabi Musa telah diberikan oleh Allah kejadian berupa musibah yang sangat besar. Namun, mereka, Nabi Musa dan Nabi Isa, senantiasa bersabar atas segala cobaan yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga kemudian Allah memberikan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam mukjizat yang besar dan melampaui akal manusia. Oleh karena itu, jika kita diberikan oleh Allah musibah, maka kita harus menjadikan kitab suci kita, yaitu Al-Quran, sebagai pedomannya. Yaitu, jika kita diberikan musibah, maka kita harus bersabar. Sekian penjelasan dan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya anak-anak untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan.